Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Kami dari SGDB 8 izin untuk mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Compartment Syndrome. Adapun untuk anggota dari SGDB 8 di sini ada Sima, ada Mei, Isyana, Cindy, Amira, Seva, Bayu, Filin, Abel, Jesslyn, Priyanti, dan saya sendiri Gong Dharma. Perkenalkan, saya Amira Deswita Resliana dengan 3 digit NIM terakhir 120. Di sini saya akan mengawali presentasi dengan latar belakang. Compartment syndrome adalah kondisi medis darurat yang ditandai dengan peningkatan tekanan dalam kompartemen otot yang mengganggu sirkulasi dan fungsi jaringan yang berisiko menyebabkan iskemi hingga nekrosis. Dan terdiri dari acute compartment syndrome yang mendadak dan berbahaya yang sering terjadi akibat trauma seperti fraktur tibia, serta chronic exertional compartment syndrome yang terjadi berulang saat aktivitas fisik. Patofisiologinya melibatkan peningkatan tekanan intrakompartemen yang menghambat aliran darah, kemudian memicu hipoksia dan memperburuk inflamasi. Untuk diagnosis klinisnya ini bergantung pada 5P, yaitu pain pallor, paresthesia, pustelessness, dan juga paralisis, dengan konfirmasi melalui pengukuran tekanan intrakompartemen. Untuk terapinya, untuk akut sendiri ditangani dengan fasiotomi darurat, sedangkan untuk yang kronis dapat dikelola secara konservatif atau dengan fasiotomi jika gejalanya. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kompartemen sindrom akut dan kronis, lalu bagaimana patofisiologinya, kemudian apa saja gejala klinis dari kompartemen sindrom dan manifestasi klinisnya, kemudian bagaimana cara mendiagnosis kompartemen sindrom secara tepat, lalu yang terakhir apa saja pendekatan untuk penanganan serta tata laksana dari kompartemen sindrom. Untuk tujuannya yaitu mendefinisikan dari patofisiologinya, kemudian klasifikasi, kemudian menguraikan gejala klinis, lalu menggambarkan metode diagnosisnya, kemudian menyajikan strategi penanganan dan tata laksana kompartemen sindrom. Lalu untuk manfaat ini kita bagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi institusi, manfaat bagi mahasiswa, dan juga manfaat bagi masyarakat umum. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Compartment syndrome terbagi menjadi 2, yaitu acute compartment syndrome dan chronic exertional compartment syndrome. Acute compartment sendiri merupakan kondisi yang terjadi pada tulang akibat peningkatan tekanan intrakompartemen secara signifikan, sehingga mengganggu perfusi jaringan dan dapat menyebabkan iskemia hingga nekrosis otot serta saraf. Untuk etiologi dari acute compartment syndrome terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada trauma akibat fraktur tulang panjang, cedera remuk, luka tembus, ataupun luka bakar. Yang kedua, non-traumatis, terjadi karena penggunaan antikoagulan, ekstravasasi cairan intravena, dan kompresi eksternal yang berkepanjangan seperti gips yang terlalu ketat. Yang ketiga, ada sindrom reperfusi, terjadi karena pasca iskemia yang berkepanjangan seperti pada Creuss syndrome. Selanjutnya terjadi karena peningkatan permeabilitas labirin sehingga terjadi edema yang masif mengakibatkan tekanan kompartemen menjadi meningkat. Untuk chronic exertional compartment syndrome itu merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan intrakompartemen yang abnormal pada suatu otot yang terjadi secara progresif selama aktivitas fisik yang repetitif atau berkepanjangan. Untuk etiologinya sendiri yaitu yang pertama, kesesuaian volume otot dan kapasitas kompartemen terjadi karena peningkatan massa otot akibat aktivitas intensif yang tidak diimbangi dengan elastisitas fascia yang menyebabkan tekanan kompartemen meningkat. Yang kedua, fascia yang kaku atau tidak elastis yang mengakibatkan terbatasnya ekspansi otot selama aktivitas sehingga mengganggu aliran darah kapiler dan menyebabkan iskemia relatif. Yang terakhir ada faktor biomekanik atau kelainan anatomis vaskular. Kelainan biomekanik, postur, serta variasi anatomi pembuluh darah dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan dari kompartemen. Nama saya Ferenciana dengan 3 digit 197. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Yang pertama yang tersebut adalah dari ACS, di mana jaringan ikat pembentuk kompartemen itu dia posisinya tidak lentur, sehingga apabila terjadi pendarahan, tekanan interkompartemen akan meningkat. Kemudian hal ini akan menyebabkan pembuluh darah tertekan sehingga menimbulkan rasa nyeri atau rasa sakit. Kemudian di sini ini akan menyebabkan lymph node drainage bekerja, dan apabila dia sudah bekerja sudah maksimum, maka akan terjadi kerusakan fisiologis yang dapat berujung permanen. Kemudian untuk CECS sendiri, di sini dia posisinya fascianya tidak elastis, tidak lentur, sehingga tekanan intrakompartemen meningkat.
Di sini juga menyebabkan volume otot meningkat, di mana tekanan interstisial juga akan meningkat dan menyebabkan perfusi otot. Kemudian juga dapat terjadi kongesti vena, dan pada penderita CECS sendiri ditemukan memiliki suplai kapiler otot yang padat. Baik, perkenalkan, nama saya Sintiani dengan NIM 094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala akut kompartemen sindrom. Akut kompartemen sindrom merupakan kondisi darurat medis dengan peningkatan tekanan intrafasial yang mengganggu sirkulasi mikrovaskular. Tanpa penanganan yang cepat, dapat terjadi kerusakan irreversibel pada otot dan juga saraf. Yang mana presentasi klinisnya itu terdapat 5P. Yang pertama ada pain atau nyeri, dia tidak proporsional dengan trauma, meningkat, resisten terhadap analgesik dan juga memperburuk saat peregangan pasif. Yang kedua ada parestesia, kesemutan, mati rasa, sensasi seperti kesetrum atau terbakar pada area yang diinervasi saraf terdampak. Lalu yang ketiga ada paralisis, penurunan kekuatan motorik progresif dari kelemahan ringan hingga kelumpuhan total. Lalu yang keempat ada pulselessness, itu hilangnya nadi distal pada kasus berat, mengindikasikan gangguan perfusi signifikan. Lalu yang terakhir itu ada pallor, perubahan warna kulit dari pucat hingga cyanosis, disertai penurunan suhu dan juga perpanjangan waktu pengisian. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Madi Diva Abdul Sastrawan dengan 3 digit terakhir 2021. Terkait dengan gejala compartment syndrome, tepatnya chronic compartment syndrome, hal ini ditandai dengan rasa sakit yang intens, kram, otot yang lemah, parestesia, dan juga sesak. Ketika sedang berolahraga dan ada individu yang mengalami compartment syndrome, biasanya mereka akan mengalami foot drop, di mana gejala-gejala ini akan memburuk tergantung dari durasi dan intensitas latihan. Biasanya gejala ini akan berlangsung sampai 15 menit sebelum lama-kelamaan berangsur membaik tergantung dengan tingkat keparahan gejala. Selain itu, individu yang mengalami chronic compartment syndrome anterior biasanya akan mengeluhkan nyeri kaki pada kedua ekstremitas bawah mereka. Dan juga individu yang mengalami deep chronic compartment syndrome akan mengeluhkan rasa sakit dan nyeri pada daerah betis medial. Kemudian yang terakhir, gejala yang muncul tiba-tiba setelah trauma juga dapat menunjukkan chronic compartment syndrome yang membutuhkan penanganan medis segera. Perkenalkan, saya Jason Felicia Lim dengan 3 digit terakhir 245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari acute compartment syndrome. Jadi untuk mendiagnosis kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan klinis. Itu merupakan diagnosis utamanya. Untuk pemeriksaan fisik kita melihat di neurovaskular yang terlibat, kita amati kulitnya apakah ada lesi, pembengkakan, perubahan warna, memeriksa suhu, ketegangan dan kelembutan serta mengevaluasi juga sensasi dan fungsi motoriknya. Kemudian dari sana kita akan mendapatkan apakah ada gejala-gejala klinis dari acute compartment syndrome itu atau tidak. Kalau memang ada, maka kita bisa menggali faktor resiko, mungkin seperti apakah pasien ini hemofilia, apakah pasien ini mengalami fraktur, ataukah ada pembidayaan yang kuat di ekstremitas yang terdampak dan sebagainya. Kemudian kalau memang iya, maka kita akan lanjut untuk memastikan lagi diagnosis ini dengan alat berupa intracompartmental pressure, di mana ini untuk mengukur tekanan di dalam kompartemen, dan tekanan normalnya itu berkisar dari 0 sampai 8 mm air raksa. Kemudian kalau misalnya di atas 30 mm air raksa sudah merupakan indikasi fasciotomi. Dan kita bisa juga menggunakan tekanan delta, di mana kalau kurang dari sama dengan 30 mm air raksa, maka itu sudah mengindikasikan fasciotomi juga. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan tambahan dengan ronsen untuk melihat apakah ada cedera lain pada tulang atau fraktur, untuk melihat apakah ada penyebab dari compartment syndrome ini. Kemudian kita bisa tes darah juga untuk memeriksa tingkat kreatin fosfokinasenya, apakah meningkat atau tidak, karena kita curiga ada kerusakan otot atau tidak. Kemudian kita bisa menggunakan ultrasound dengan Doppler juga untuk mengevaluasi aliran arteri dan mengecualikan trombosis vena dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mada Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit yang terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis Chronic Exertional Compartment Syndrome atau CECS. Yang pertama, anamnesis. Anamnesis dilakukan untuk mengetahui riwayat klinis dan tanda-tanda klinis yang merujuk pada CECS, seperti nyeri berat, sesak, kram otot, kelemahan otot, kesemutan, dan terkadang terjadi foot drop saat melakukan olahraga. Lalu yang kedua, pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan look, feel, dan move. Pemeriksaan look dapat berupa inspeksi untuk melihat apakah terdapat tanda asimetri otot, perubahan warna, pembengkakan, dan tanda herniasi otot. Lalu yang kedua, pemeriksaan feel dapat dilakukan dengan melakukan palpasi pada kompartemen kaki, dan pemeriksaan move dapat berupa pengamatan terhadap pasien dalam gerakan statis dan dinamis seperti gerakan berdiri, jongkok, serta gaya berjalan. Dan terakhir, pemeriksaan penunjang. Untuk gold standar dalam menegakkan diagnosis CECS adalah melalui pengukuran intracompartmental pressure atau ICP menggunakan manometer yang akan mendeteksi ICP dengan mengukur resistensi saat larutan salin disuntikan ke dalam kompartemen. Meskipun ICP sebagai gold standar untuk mendiagnosis CECS, namun metode ini sangat invasif dan memiliki risiko infeksi yang tinggi. Oleh karena itu, terdapat metode non-invasif sebagai alternatif ICP, yaitu yang pertama, Near Infrared Spectroscopy, lalu MRI, elektromyograf, dan juga USG.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seva dengan 3 digit terakhir 150, izin untuk melanjutkan mengenai pembacaan imaging MRI. Sebelumnya, mari kita bahas sedikit mengenai anatomi pada kaki. Kaki itu terdapat 4 kompartemen miofasial utama, ada yang anterior, ada lateral, lalu ada kompartemen posterior superficial dan kompartemen posterior dalam. Lalu selain itu ada tibialis posterior yang kebanyakan itu diklasifikasikan sebagai kompartemen yang terpisah dan tidak dikelompokkan dengan kompartemen posterior dalam. Untuk kompartemen sindrom sendiri, untuk yang acute dan juga yang kronik itu lebih sering terjadi atau lebih umum terjadi di kompartemen anterior. Itu adalah imaging MRI pada acute compartment syndrome. Ini adalah gambar imaging yang diambil pada pasien pria berumur 32 tahun. Yang ada 3 gambar. Gambar pertama itu berbobot axial atau axial weighted yang menunjukkan sedikit adanya peningkatan volume pada otot kompartemen lateral dengan adanya lengkungan lateral pada fasia yang sudah ditunjukkan pada tanda panah. Lalu ada area hiperintensitas 1 yang difus yang mencerminkan daerah pendarahan dalam otot. Lalu di gambar 2 berbobot aksial juga yang lebih proksimal menunjukkan pembengkakan difus dan sinyal mirip edema di seluruh kompartemen lateral. Fasia juga melengkung ke dalam lemak sukutan. Lalu gambar 3 berbobot yang lebih distal weighted menunjukkan temuan serupa dengan edema jaringan lunak yang nyata dan fraktur kelelahan fibula kecil yang sudah ditunjukkan pada tanda panah. Pembacaan MRI untuk chronic compartment syndrome. Jadi ini adalah gambar imaging MRI dari pasien berumur 45 tahun pria. Ada nyeri pada tungkai kirinya. Jadi pada gambar pertama itu axial weighted ada sedikit pembengkokan fasia di atas kompartemen anterior dan juga lateral. Tidak ditemukan pendarahan intramuskular juga. Lalu bisa dilihat pada tanda bintang merah atau asterik merah itu ada supresi lemak yang menunjukkan peningkatan sinyal dalam kompartemen anterior, dan pada bintang biru itu ada peningkatan sinyal yang kurang jelas di kompartemen yang lateral. Lalu juga di gambar 2 coronal weighted itu ada supresi lemak melalui kompartemen anterior dan lateral yang mengkonfirmasi adanya temuan-temuan yang mendukung chronic compartment syndrome pada kompartemen anterior dan lateral tungkai. Baik, di sini izin untuk melanjutkan. Acute compartment syndrome ini sendiri merupakan salah satu bentuk kegawat daruratan medis yang memang memerlukan penanganan segera. Adapun pilihan utama dalam menangani acute compartment syndrome adalah fasciotomy, yang dimana sebelum melakukan fasciotomy ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan diagnosis dari acute compartment syndrome. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam diagnosis acute compartment syndrome adalah salah satunya mengukur tekanan kompartemen, yang dimana tekanan kompartemen di atas 30 mm raksa menunjukkan adanya acute compartment syndrome. Selain itu, dilakukan juga penilaian 5P, yaitu terdiri dari pallor, paresthesia, pain, paralysis, dan juga pulselessness yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan dari acute compartment syndrome. Selain dari fasciotomy sendiri, terapi simptomatik seperti pemberian NSAID juga digunakan untuk mengurangi nyeri dari luka fasciotomy. Adapun komplikasi yang dapat ditimbulkan dari luka fasciotomy adalah salah satunya adalah meningkatkan risiko infeksi. Namun, fasciotomy sendiri dikontraindikasikan terhadap acute compartment syndrome yang dimana sudah terjadi kerusakan jaringan yang permanen sehingga harus dilakukan amputasi. Penanganan CCS dimulai dengan pendekatan konservatif termasuk modifikasi aktivitas fisik, pengurangan intensitas latihan dan olahraga low impact, serta penerapan protokol RICE atau Rest, Ice, Compression, Elevation untuk mengurangi edema dan inflamasi. Terapi adjuvan meliputi NSAID, misal seperti ibuprofen 400-600 mg setiap 6-8 jam, dan fisioterapi untuk meningkatkan fleksibilitas kompartemen. Jika gejala tidak membaik setelah 3-6 bulan, intervensi bedah seperti single minimal incision fasciotomy atau endoskopi assisted compartment release dapat dipertimbangkan dengan tingkat keberhasilan 50-70%. Nah, setelah operasi, pasien menjalani imobilisasi selama 2-4 minggu, diikuti rehabilitasi bertahap sebelum kembali ke aktivitas berat
setelah 6-8 minggu. Komplikasi potensial termasuk nekrosis jaringan sekitar 5-15%, infeksi luka 3-8%, dan rekurensi gejala 10-20%. Pemantauan jangka panjang melibatkan pengukuran tekanan intrakompartemen dan evaluasi fungsi neuromuskular untuk mendeteksi komplikasi. Baik, saya izin melanjutkan dokter. Perkenalkan, saya Putume Andian Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 042. Saya izin melanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, ACS dan CECS ini merupakan kondisi akibat peningkatan tekanan dalam kompartemen otot yang dimana dapat mengganggu fungsi jaringan. Nah, ACS ini merupakan keadaan darurat ortopedi yang biasanya disebabkan oleh trauma, fraktur tulang panjang, luka bakar, dan masih banyak hal lainnya. Yang dimana ini akan memicu terjadinya iskemi hingga nekrosis jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, sebaliknya jika CECS ini bersifat kronis dan dipicu oleh aktivitas fisik berulang dengan tingkat tekanan kompartemen meningkat saat olahraga dan mereda saat istirahat. Nah, keduanya ditandai dengan rasa nyeri. Diagnosis dini biasanya sangat penting untuk dilakukan dengan pengukuran tekanan kompartemen sebagai metode utama. Penanganan ACS melalui fasiotomi darurat, sedangkan CECS bisa kami tangani dengan modifikasi aktivitas seperti fisioterapi ataupun operasi bila diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sarannya. Untuk sarannya, kami mengharapkan adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat sendiri, khususnya pada kelompok yang berisiko seperti atlet ataupun pekerja fisik, ataupun individu-individu yang mengalami suatu trauma atau individu pasca trauma terkait gejala risiko ACS dan CECS ini. Yang dimana ini kami ingin mendorong beliau-beliau ini untuk melakukan deteksi dini dan penanganan yang cepat, sehingga edukasi sangat diperlukan di sini melalui baik program sosial ataupun yang lainnya. Penelitian lebih lanjut juga kami harapkan dilakukan untuk memperdalam pemahaman dari patofisiologi, peningkatan akurasi diagnosis, dan mengembangkan terapi yang efektif dengan risiko minimal. Pendekatan multidisiplin juga diperlukan seperti rehabilitasi untuk pemulihan pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGDB 8. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang mengenakan. Kami dari SGDB 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.